Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selamat bergabung di channel kami, Media Pembelajaran Online SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta pada kompetensi keahlian teknik pemesinan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang teknik pemesinan CNC, khususnya pada materi pengenalan mesin CNC milling. Apa itu mesin CNC? Apa saja bagian-bagian mesin CNC milling? Dan bagaimanakah prosedur pengoperasiannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, saat ini saya berada di ruang bengkel pemesinan CNC dan CAM. Kita akan mempelajari bagian-bagian mesin CNC. Kalian masih ingat ketika mempelajari kompetensi pekerjaan dasar teknik mesin, khususnya pada pengenalan mesin-mesin dasar? Ya, mesin-mesin konvensional seperti mesin bubut, mesin fris, dan mesin gerinda, cara pengoperasiannya secara manual. Untuk kali ini, kita akan mempelajari mesin CNC sebagai langkah pada tingkatan berikutnya setelah kalian mempelajari mesin konvensional. Di belakang saya ini adalah jenis mesin CNC milling dengan sistem kontrol GSK 218MC. Halo anak-anak, saya masih berada di ruang bengkel pemesinan CNC dan CAM. Bagian-bagian utama mesin fris CNC secara umum sama dengan bagian utama pada mesin fris konvensional. Pada mesin fris CNC dilengkapi dengan rumah alat potong dan kotak kontrol pengendali. Untuk bagian-bagian mesin fris CNC itu sendiri adalah yang pertama adalah sistem kontrol pengendali. Sistem kontrol pengendali ini terdapat CV area, kemudian edit keyboard area, soft key function area, dan machine control area. Selain sistem kontrol pengendali ini juga terdapat bagian mekanik dari mesin fris CNC ini. Bagian mekaniknya adalah bagian motor utama, kemudian eretan atau meja, kemudian step motor yang berada di bawah eretan ini, kemudian ada rumah alat potong, kemudian ada penjepit alat potong, dan yang terakhir adalah ragu. Selain itu, ada dari bodi mesin fris CNC itu sendiri. Demikian anak-anak bagian-bagian dari mesin fris CNC milling. Terima kasih. Baik anak-anak, setelah tadi kalian mempelajari tentang pemesinan CNC milling dan juga bagian-bagian mesin CNC milling, maka untuk saat ini bersama saya akan kami jelaskan langkah-langkah prosedur untuk pengoperasian mesin CNC milling. Nah, langkah yang akan kita pelajari ini dua prosedur, yaitu prosedur bagaimana cara menghidupkan dan yang kedua yaitu cara mematikan sesuai dengan standar prosedur. Nah, sekarang kita akan memasuki bagaimana petunjuk operasional cara menghidupkan mesin CNC milling. Yang pertama adalah memastikan bahwa mesin CNC itu sudah ada arus listrik yang masuk, maka kita hidupkan terlebih dahulu arusnya. Nah, untuk arus 3 fase ini sudah masuk ke mesin CNC milling karena kita akan mengoperasikan atau menghidupkan mesin CNC milling jenis CNC PU dengan sistem kontrol GSK 218MC. Sekarang kita memasuki langkah berikutnya, yaitu untuk menghidupkan panel di CNC. Baik, dan langkah yang berikutnya, langkah kedua adalah memutar saklar utama pada mesin CNC milling yang berada di belakang ini. Di sini posisinya masih off, kemudian kita putar pada posisi on. Nah, kita tunggu sebentar sampai arusnya sekarang sudah nyala.
Baik, langkah berikutnya ketika tadi sudah kita memastikan bahwa koneksi aliran listrik sudah masuk ke mesin dan kita putar saklar pada tombol belakang, kita on-kan. Langkah berikutnya sekarang adalah dengan menekan tombol power on yang berada di panel kontrol pengendali mesin di sini. Power on ada di sini, kita pencet sambil kita tunggu loading pada layar. Ya, kita tunggu sebentar. Ini sudah muncul kontrolnya GSK218MC. Nah, pada awal ini akan muncul alarm. Kemudian kita akan mematikan alarm dengan cara memutar emergency dua-duanya dan kita pencet tombol reset. Sudah mati. Baik, untuk langkah berikutnya kita akan menggerakkan gerakan aksis Z, X, dan Y ke arah minus pada posisi ke titik aman. Dengan langkah yang akan kita tempuh adalah dengan menekan pada mode operasi manual atau bisa juga dengan pada mode operasi MPG atau job, namun kita coba dulu yang manual. Baik, untuk langkah berikutnya ketika tadi sudah kita aktifkan pada mode operasi manual, maka langkah berikutnya adalah menggerakkan gerakan aksis Z, X, dan D pada posisi titik aman. Nah, agar gerakan-gerakan ini bisa terlihat dengan jelas, maka bisa kita aktifkan lampunya, kita nyalakan pada mode lights-nya, ya. Kemudian untuk menggerakkan pada sumbu Z ini Z minus itu ke bawah, kemudian X minus arahnya ke kiri, dalam artian gerakan eretan bergerak ke kanan. Kemudian D minus, ya, gerakan eretan mundur, ya. Nah, setelah kita pastikan aman, ini bisa juga kita gerakkan dengan menggunakan mode MPEG, ya. MPEG itu di sini modenya kita aktifkan. Kalau tadi manual, maka sekarang MPEG. MPEG ini bisa kita fungsikan, kita gerakkan dengan menekan tombol yang ada di samping ini berwarna putih. Kita pencet dan di sini bisa kita pilih, ya. Ada sumbu X, Z, dan Z. Kalau akan kita gerakan sumbu gerakan Z, maka kita pilih Z. Kita putar arah ke kiri, maka akan turun. Kalau ke kanan plus akan naik. Selanjutnya, kalau kita pilih pada sumbu Z, ya, kemudian kita pencet tombol putih ini, kita gerakan arah ke kiri, maka toolnya akan maju, plus maka toolnya akan mundur arah positif. Sedangkan untuk yang sumbu X ini kita pilih ke X, kalau kita putar ke kiri arah sumbu X negatif, kalau ke kanan positif. Nah, ini kita pastikan bahwa posisi toolnya ini sudah aman. Nah, langkah berikutnya adalah setelah kita memastikan bahwa gerakan Z, X, dan Y pada posisi titik aman, maka langkah berikutnya yang harus dilakukan adalah dengan menekan tombol mesin zero. Mesin zeronya di sini tombolnya kita pencet sehingga indikatornya menyala. Di sini ada tulisan zero referensi. Nah, setelah mode pada mesin zero ini menyala, maka yang dilakukan kemudian adalah menggerakkan gerakan akses
secara urut Z terlebih dahulu agar memastikan bahwa gerakan toolnya itu nanti aman, gerakannya naik dulu, tidak langsung ke arah X atau Z, sehingga nanti biar tidak menabrak ragum. Coba kita pencet Z plus ya, Z plus, maka posisi di layar monitor Z-nya nanti akan menunjukkan pada titik referensi mesin, gerakan akan naik ya. Kita tunggu sampai berhenti. Nah, sudah. Langkah berikutnya kemudian kita pencet sumbu X plus. Nah, ini juga bergerak sampai ke titik referensi. Kita tunggu sampai berhenti. Nah, kita perhatikan masih bergerak ya. Sambil kita lihat di layar ini sampai berhenti kepada posisi titik mesin zero, dan yang terakhir adalah Z plus ya. Gerakan Z plus sehingga posisi toolnya ini menuju ke titik referensi mesin. Sambil kita tunggu di sini posisinya sampai berhenti. Nah, sudah berhenti, maka posisi titik referensi mesin ini sudah pada posisinya. Maka untuk langkah berikutnya adalah setelah tadi kita melakukan mesin zero dan aksis untuk sumbu Z, X, dan Z sudah menuju pada titik 0, maka kita lihat indikator pada papan keyboard ini untuk sumbu X, Z, dan Z sudah menyala. Artinya bahwa posisi titik 0 mesin ini sudah aktif. Dan untuk melihat bisa kita cek pada software Alt atau position. Nah, position di sini ya, kita pencet lagi. Posisi mesinnya sekarang sudah 0. Nah, maka kalau sudah indikator di sini sudah menyala, ini posisinya pada titik 0, maka sekarang mesin sudah siap dijalankan dan dioperasikan. Dan langkah berikutnya nanti akan kita lakukan standar prosedur untuk setting tool. Ini akan kita bahas pada bahasan berikutnya. Nah, setelah tadi kita mempelajari bagaimana cara menghidupkan mesin CNC sesuai dengan standar prosedur, maka saatnya kita mempelajari bagaimana langkah-langkah cara mematikan mesin CNC sesuai dengan petunjuk operasional. Nah, langkah yang harus kita jalankan pertama kali adalah memastikan bahwa mesin ini sudah berhenti selesai operasinya. Jadi pekerjaan di mesin sudah selesai, kemudian tombol kembali kita normalkan termasuk lampu ya. Dan langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah dengan menekan tombol emergency. Ada dua ini, ada yang di tombol sini 1 dan 2. Menyala alarmnya, kemudian kita lakukan tombol power off. Nah, mesin sudah mati. Namun ingat, masih ada satu tugas lagi, yaitu memutar saklar tombol off yang ada di belakang mesin. Nah, langkah yang terakhir adalah memastikan bahwa mesin ini dalam posisi off. Tadi sudah kita matikan, maka kita akan putar pada posisi off. Ya, mesin sudah dalam kondisi mati. Ya, demikian tadi penjelasan saya tentang standar operasional prosedur untuk menghidupkan dan mematikan mesin CNC miring. Dan perlu Anda ketahui bahwasanya setiap jenis mesin CNC itu pasti ada
standar operasional prosedur untuk mengoperasikan mesin tersebut, sehingga ketika nanti kalian akan mengoperasikan mesin, pastikan sudah sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman Anda, ada tugas dari saya. Silakan tuliskan langkah-langkah prosedur menghidupkan dan mematikan mesin CNC sesuai dengan standar. Selamat belajar. Demikian tadi penjelasan untuk materi pengenalan mesin CNC milling. Semoga dapat menambah pemahaman kompetensi teknik pemesinan CNC. Setelah kalian melihat tayangan video pengenalan mesin CNC tadi, agar lebih meningkatkan pemahaman, silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan di bawah video ini pada e-learning. Saya berharap kalian tetap belajar dari rumah dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Tetap semangat, siap kerja, santun, mandiri, kreatif. SMK bisa, SMK hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.